Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari, NIM 3022022 kelas 1A, jurusan Teknik Pertambangan, dan tempat kuliah saya di Universitas Politeknik Negeri Ketapang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang batuan metamorf. Dapat kita lihat ya, seperti ini contoh batuan metamorf. Pengertian batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk akibat proses perubahan tekanan, temperatur atau keduanya, di mana batuan memasuki kesetimbangan baru tanpa adanya perubahan komposisi kimia atau isokimia, dan tanpa melalui fase cair dalam keadaan padat dengan temperatur berkisar antara 200 sampai 800 derajat Celcius. Proses metamorfosa membentuk batuan yang sama sekali berbeda dengan batuan asalnya, baik dari tekstur dan struktur maupun asosiasi mineral. Perubahan tekanan, temperatur, atau keduanya akan mengubah mineral dan hubungan antara butiran atau kristalnya bila batas kestabilannya terlampaui. Selain faktor tekanan temperatur, pembentukan batuan metamorf juga tergantung pada jenis batuan asalnya. Nah, tipe-tipe metamorfosa. Metamorfosa termal atau kontak terjadi akibat perubahan kenaikan temperatur, biasanya dijumpai di sekitar intrusi atau batuan vulkanik. Luas daerah kontak bisa beberapa meter sampai beberapa kilometer, tergantung dari komposisi batuan intrusi dan batuan diintrusi, dimensi dan kedalaman intrusi. Metamorfosa regional atau dinama-ternal terjadi akibat perubahan kenaikan tekanan dan temperatur secara bersama-sama. Biasanya terjadi di jalur orogen, jalur pembentukan pegunungan atau zona subduksi yang meliputi daerah yang luas, perubahan secara progresif dari PT dan T rendah ke P dan T tinggi. Metamorfosa kataklastik atau kinematik atau dislokasi terjadi di daerah pergeseran yang dangkal, misalnya zona sesar, di mana tekanan lebih berperan daripada temperatur yang menyebabkan terbentuknya zona hancuran. Granulasi, breksi sesar atau dangkal, milonit, filonit lebih dalam, kemudian diikuti oleh rekristalisasi. Metamorfosa burial terjadi akibat pembebanan. Nah, biasanya terjadi di cekungan sedimentasi, perubahan mineralogi, ditandai munculnya zeolit. Metamorfosa lantai samudra terjadi akibat pembekuan lantai samudra, ocean floor spreading, di pegunungan tengah samudra, tempat di mana lempeng litosfer terbentuk. Batuan metamorfosa yang dihasilkan umumnya berkomposisi basah dan ultra basah. Struktur batuan metamorfosa. Struktur batuan metamorf adalah kenampakan batuan yang berdasarkan ukuran, bentuk atau orientasi unik poligranular batuan tersebut, yang diterbitkan oleh Jackson 1970. Pembahasan mengenai struktur juga meliputi susunan bagian massa batuan termasuk hubungan. Secara umum, struktur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu struktur foliasi dan struktur non-foliasi. Untuk struktur foliasi, yaitu struktur adalah paralel yang dibentuk oleh mineral pipih atau mineral prismatik, seringkali terjadi pada metamorfosa regional dan metamorfosa kataklastik. Beberapa struktur foliasi yang umum ditemukan. 1. Slaty Clayface. Struktur foliasi planar yang dijumpai pada bidang belah batu sabak atau slate. Mineral mika mulai hadir batuannya disebut slate atau batu sabak. Pilitik. Rekristalisasi lebih kasar daripada Clayface. Batuan lebih mengkilap daripada batu sabak. Mulai banyak mineral mika. Mulai terjadi pemisahan mineral pipih dan mineral granular meskipun belum begitu jelas atau belum sempurna, batuannya disebut pilite.
atau filit. Nah, kalau struktur non-foliasi yaitu adalah struktur yang dibentuk oleh mineral-mineral yang equidimensional dan umumnya terdiri dari butiran-butiran granular, seringkali terjadi pada metamorfosa termal. Beberapa struktur non-foliasi yang umum ditemukan. 1. Granulose. Struktur non-foliasi yang terdiri dari mineral-mineral granular. Kedua, Hornfelsik. Struktur non-foliasi yang dibentuk oleh mineral-mineral equidimensional dan equigranular, tidak terorientasi khusus akibat metamorfosa termal batuan disebut Hornfels. Tekstur batuan metamorfosa. Struktur batuan metamorfosa adalah kenampakan batuan berdasarkan ukuran, bentuk atau orientasi butiran mineral individual. Penyusunan batuan metamorf. Tekstur batuan metamorf berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa. Tekstur relik atau sisa. Tekstur batuan metamorf yang masih menunjukkan sisa tekstur batuan asalnya atau tekstur batuan asalnya masih tampak pada batuan metamorf tersebut. Penanaman dengan memberi awalan blasto, kemudian disambung dengan nama tekstur sisa. Misalnya, tekstur blastopofiritik batuan metamorf yang porfiritik batuan beku asalnya masih bisa dikenali, atau dengan memberi awalan meta untuk memberikan nama batuan metamorf bila masih dikenali sifat dari batuan asalnya, misalnya metasedimen, metacreuoki atau metavolkanik dan lain sebagainya. Untuk tekstur kristalloplastik, setiap tekstur yang terbentuk pada saat metamorfosa, penamaannya dengan memberi akhiran plastik dipakai untuk memberikan nama tekstur yang terbentuk oleh rekristalisasi proses metamorfosis. Misal, tekstur porfiroblastik yaitu batuan metamorf yang memperlihatkan struktur mirip porfitik pada batuan beku, tapi tekstur ini betul-betul akibat rekristalisasi metamorfosis. Nah, untuk klarifikasi batuan metamorf berdasarkan komposisi kimia. Batuan asal. Batuan metamorf pelitik berasal dari batuan lempungan atau batu lempung seperti batuan lumpur. Komposisinya banyak mengandung A1,2O3, K2O dan SiO2i. Batuannya kebanyakan bertekstur skistosa, contohnya seksi batu sabak dan lain-lain, mineralogi, muskovit dan lain sebagainya. Secara umum, batuan pelitik akan berubah menjadi batuan metamorfosis dengan meningkatkan T, akan membentuk berturut-turut batu sabak, filit, sikis, dan gneis. Untuk batuan metamorf kuarsa felspoatik berasal dari batu pasir atau batuan beku felsik, misalnya granit, riolit, dicirikan kandungan SiO2 tinggi dan MgO serta VO rendah. Hasilnya batuan bertekstur bukan skistosa. Batuan metamorf karbonata berasal dari batuan yang berkomposisi CaCO3 atau batu gamping dolomit. Hasil metamorf berupa marmer. Bila batuan asal batu gamping mengandung MgO dan SiO2, diharapkan terbentuk mineral seperti termolit, diopsid, dan lain sebagainya. Hampir dengan mineralogi batuan metamorf yang berasal dari batuan beku basah. Batuan metamorf basah berasal dari SiO2 sekitar 50%. Batuan metamorf disebut metamorfik. Batuan asal banyak mengandung MgO, VO, CaO, dan A120, A2A
H2O3, maka mineral metamorf berupa klorid, akunit, dan lain sebagainya. Batu metamorf ultrabasa. Batu metamorf berdasarkan tekstur dan mineraloginya memegang peranan penting dalam penamaan batu metamorf. Secara umum, kandungan mineral di dalam batu metamorf akan mencerminkan tekstur. Misalnya, berlimpahnya mika akan memberikan tekstur skitosa pada batuannya. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk materinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.